Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang satu kitab yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Bahkan apa yang dibahas dalam kitab ini merupakan perkara yang wajib untuk kita ketahui secara individu, ya, atau sering kita sebut dengan istilah fardhu ain, kewajiban yang harus diketahui oleh masing-masing muslim dan muslimah. Yaitu berkenaan dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, yang dengan kita mempelajarinya maka kita akan bisa menyelamatkan diri darinya. Karena seseorang itu apabila dia tidak mengetahui satu keburukan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Sebagaimana dalam satu syair, ya, dinyatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Ya, para ulama menyebutkan dalam sebuah syair, ya, aku mengenal keburukan itu bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi litawaqqihi, agar supaya aku bisa menjauhkan diri darinya, agar aku bisa berhati-hati dan bisa menjaga diriku dari keburukan tersebut. Dan siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, siapa yang tidak bisa membedakannya, yaqa' fihi, niscaya dia kelak akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Nah, ini poin yang harus kita tangkap terlebih dahulu, bahwa ketika kita belajar tentang pembatal-pembatal keislaman, tidak ada tujuan yang lain kecuali agar kita bisa menyelamatkan diri dari pembatal-pembatal tersebut. Kemudian, ya, ada beberapa poin yang perlu untuk disampaikan di awal sebelum kita masuk pada kitab yang akan kita bahas. Jadi kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang berjudul Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Jadi penjelasan tentang kaitannya dengan pembatal keislaman. Jadi kitab yang membahas tentang pembatal keislaman itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang akan dikaji ini. Dan kemudian kita menggunakan syarah dari Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya, karena kita sangat memerlukan syarah dari penjelasan poin-poin penting yang berkenaan dengan pembatal-pembatal keislaman yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan saya berharap bagi antum semuanya untuk bisa memiliki terjemahannya, ya. Ini ada pustaka Sunan Giri yang kita akan pakai, karena dengan kita memiliki kitabnya itu kita akan lebih bisa mengulang kembali pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah agar supaya kita benar-benar belajar itu benar-benar belajar, gitu, ya. Karena kalau kita nggak ada kitab yang dibaca atau yang digunakan untuk diktat dalam belajar, itu dikhawatirkan kita akan lebih banyak melamunnya daripada fokus terhadap pelajaran yang disampaikan, gitu, ya. Dan ini akan memudahkan kita dalam belajar. Terus kemudian kita sengaja menggunakan terjemah, karena kalau kita menggunakan kitab berbahasa Arab, selain mungkin sebagian dari antum mungkin
akan tidak biasa menggunakan kitab berbahasa Arab. Kemudian yang kedua akan memperlama, ya, memperlama kajian kita. Sedangkan kajian kita insya Allah dalam 1 bulannya kita akan mengadakan pertemuan untuk kajian kitab ini 2 kali dalam 1 bulan. Ya, oleh karena itu kita akan memilih kitab terjemahan yang di sini kita akan gunakan dari cetakan atau terbitan dari pustaka Sunan Giri ini supaya sama ya. Kalaupun misalnya kita mendapati ada cetakan yang lain tidak ada masalah, tapi kalau memang ada cetakan ini lebih baik karena tidak mungkin tidak ada perbedaan di situ nanti. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, maka ada poin-poin penting yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Yang pertama adalah, dan ini erat kaitannya dengan pembatal keislaman ya, sehingga kalau kita memahami poin-poin yang ada ini, maka insya Allah kita tidak akan salah dalam menempatkan permasalahan nawaqidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman. Jadi yang perlu untuk kita ketahui, poin pertama adalah bahwa seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau dia dikenal ya sejak kecil dia seorang muslim atau muslimah, maka dia adalah apa? Seorang muslim. Dan diyakini bahwa dia adalah seorang muslim. Tidak dikeluarkan dari ranah keislamannya kecuali dengan perkara yang meyakinkan pula. Saya ulang ya. Jadi seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, kemudian dia tentunya juga menampakkan dirinya ya di dalam perkara-perkara yang wajib di dalam agama yang harus dia lakukan seperti sholat dan semacamnya. Kemudian ya, atau dia juga sejak kecil dia sudah terlahir dalam keadaan seorang muslim, maka dia adalah seorang muslim ya. Kita wajib meyakini bahwa dia seorang muslim, tidak boleh dikeluarkan dari keislamannya kecuali dengan perkara yang memang meyakinkan bahwa dia benar-benar keluar dari agamanya. Ini poin penting karena kita belajar nawaqidul Islam itu bukan tujuannya untuk memvonis orang, tapi tujuannya untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Karena nanti kadang orang itu berpikir begini setelah dia belajar ini nanti ya, oh lah kalau begitu nanti tetangga saya gimana nasibnya, nah gitu. Oh fulan gimana nasibnya misal gitu. Oh saudara saya terus bagaimana? Oh bapak ibu saya dulu yang seperti itu terus bagaimana? Nah ini jangan sampai ya terpikir sampai ke sana, karena memang tujuan kita belajar bukan untuk menempatkan satu vonis kekufuran kepada siapapun juga, tapi kita belajar untuk supaya kita mengetahui apa saja yang menjadi pembatal-pembatal keislaman sehingga kita bisa menjauhkan diri darinya. Oleh karena itu ada sebuah ya keterangan dari guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau ya Al-Ifadatu wal A'lam bi Fawaidi Risalati Nawaqidil Islam. Beliau menyebutkan qad ittafaqal ulama ala anna al-asla fi man ata bisyahadataini al-Islam. Jadi para ulama telah bersepakat bahwa ya hukum asal orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah Islam. Dia seorang muslim atau seorang muslimah. Wa anna hadza huwal yaqinu fi haqqi, dan bahwasanya ya keadaan seperti ini adalah perkara yang jelas diyakini ya. Faman ulima annahu muslimun, maka barang siapa yang orang itu dikenal dia seorang muslim, la yajuzu an yurfa'a anhu hukmul Islam illa biyaqinin mithlihi. Tidak diperbolehkan untuk dihilangkan status keislaman darinya kecuali dia melakukan apa?
sesuatu pembatal keislaman yang benar-benar bisa diyakini kalau orang itu memang benar-benar keluar dari Islam. Contohnya apa? Misal begini, ya, kita tahu bahwa fulan, ya, saudara kita, misalnya kawan kita, dia seorang muslim, di KTP-nya dia muslim, tampak juga kita pernah melihat dia sholat, ya, maka dia tidak boleh kemudian kita kafirkan, kita katakan, oh kamu keluar dari Islam hanya gara-gara melakukan sesuatu yang belum benar-benar bisa dipastikan kalau dia apa? Benar-benar keluar dari agama Islam. Kecuali kalau dia benar-benar sudah terlihat dirinya ini sudah benar-benar apa? Murtad, keluar dari agama, sudah berpindah agama, seperti orang Nasrani, Yahudi, pindah ke agama Nasrani atau ke agama-agama selain Islam, dan dia menampakkan diri sebagai orang non muslim lagi, orang non muslim, ya, bukan muslim lagi begitu. Maka karena ini jelas diyakini dia berpindah dari agama Islam kepada agama yang lain, maka jelas kita bisa katakan dia kafir. Tapi kalau misalnya dia muslim tapi dia kemudian melakukan perkara-perkara yang tampaknya dia melakukan kesyirikan atau kekufuran, maka belum bisa langsung serta-merta dikafirkan. Kalau bisa jadi ada sesuatu hal, ya, yang dia itu melakukan kekufuran itu dengan dasar-dasar yang belum bisa dikafirkan dia, seperti misalnya karena kebodohan atau karena dikira itu sesuatu yang merupakan bagian agama Islam tapi ternyata bukan bagian agama Islam, malah perbuatan itu adalah semacam perkara kekufuran dan semacamnya. Atau mungkin kita sendiri yang belum tahu, gitu ya, kita anggap itu kekufuran, ternyata belum sampai pelakunya itu, ya, benar-benar bisa dikeluarkan dari agama. Nah, maka yang seperti ini perlu hati-hati. Jika kita mengenal, ya, seseorang itu dia di atas agama Islam, maka tidak dikeluarkan kecuali dengan perkara yang yakin, yang pasti bahwa dia benar-benar keluar dari agama Islam. Wa idza waqa'a syakku fa innahu yuraddu ilal asal. Kalau misalnya ada orang itu menilai seorang muslim dengan keraguan-raguan, apakah dia muslim ataukah tidak, ya, gitu, maka dia wajib mengembalikan kepada asal hukum orang tersebut, bahwasanya dia adalah seorang muslim, bukan seorang kafir. Kita kenal dia muslim, tapi karena dia melakukan sesuatu hal yang dikesankan dia ini telah membatalkan syahadatnya, dan itu belum benar-benar jelas diyakini, maka ini mengandung apa? Adanya keraguan. Maka tidak boleh kemudian kita nyatakan orang itu keluar dari Islam. Kita kembalikan hukum asalnya, dia seorang muslim. Maka wayudfa'u syak wayudra'ut takfir. Jadi harus dihilangkan keraguan-raguan dan tidak boleh dilakukan yang namanya vonis pengkafiran kepadanya. Wa yu'amalul muslim fi dzahir bi muamalati ahli Islam, dan orang yang diragukan status keislamannya tadi itu, ya, setelah dihilangkan keraguan dan tidak memvonis dirinya kafir, maka dia, ya, harus digauli dengan apa? Dengan interaksi antar sesama muslim pada umumnya. Ya. Kalau dia meninggal nanti, ya, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, ya, dia diberlakukan seperti layaknya muslim yang lainnya. Nah, ini poin penting yang harus kita pegang, ya, agar supaya ketika nanti misalnya kita menemukan ada poin pembatal keislaman yang kemudian mungkin kita menangkap bahwa ini pernah dilakukan oleh fulan atau fulanah misal gitu, ya, itu tidak serta-merta langsung kita gegabah dalam memvonis kafirnya orang yang mengerjakannya, ya, kecuali jelas-jelas terang-terang kalau dia telah apa? Melakukan kekufuran. Dan ini dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Usama bin Zaid. Dalam sebuah peperangan itu, sahabat Usama bin Zaid ini menemui salah satu musuh, ya, yang kemudian musuh ini mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, pada saat itu ada seorang sahabat yang akan membunuhnya karena si lelaki ini mengatakan la ilaha illallah, maka seorang sahabat ini menahan diri dari apa? Membunuh lelaki tersebut. Namun kemudian Usama bin Zaid datang kemudian membunuhnya. Nah, ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka dalam satu riwayat disebutkan
ya, Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, ya, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau telah membunuh seseorang setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka kemudian Usamah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Sesungguhnya orang yang aku bunuh ini, dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya demi untuk supaya dia tidak terbunuh. Kalimat la ilaha illallah itu hanya sebagai, ya, sarana untuk melindungi dia dari pedangku ini. Makanya kemudian aku membunuhnya. Maksud dari perkataan Usamah demikian. Kemudian Nabi mengulang perkataannya, qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kau telah membunuh orang setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dan ini terus diulang-ulang oleh Nabi SAW, yang menunjukkan pengingkaran Nabi SAW kepada siapa? Usamah bin Zaid, ya, yang telah membunuh seseorang yang secara zahir dia telah dikategorikan sebagai muslim. Ya, sampai dikatakan oleh Usamah, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Ya, sampai aku berangan-angan bahwa aku ini ya baru saja masuk Islam di hari itu, supaya dapat apa? Dapat maaf dari Rasul, nggak dimarahi sama Rasul gitu. Ya, karena nggak tahu kan gitu ya. Kalau dalam riwayat yang lain ditambahkan, ya, keterangan, ya, ketika Nabi mengatakan, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, apakah fulan yang mengucapkan la ilaha illallah kau telah membunuhnya? Maka Usamah mengatakan, ya Rasulullah, inna maqalah khaufan minas silah. Ya Rasulullah, sesungguhnya lelaki itu mengatakan la ilaha illallah itu karena takut dengan pedang ini, takut dengan senjata. Kemudian Nabi mengatakan, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla. Apakah kau telah belah dadanya, belah hatinya, sampai kau mengetahui apakah dia mengucapkan la ilaha illallah itu dengan tulus ataukah tidak. Dan itu kemudian diulang-ulang oleh Nabi SAW kalimat tersebut. Ya, di sini mengandung isyarat pelajaran bahwa seseorang yang dengan pasti dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah secara zahirnya diketahui dia mengucapkan itu, maka dia pun apa? Dikenal sebagai seorang muslim secara yakin, secara pasti. Tidak boleh dikeluarkan dia dari ranah keislamannya kecuali dengan sesuatu yang pasti pula. Nah, ini poin pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang kaitannya dengan pembatal keislaman. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah perlunya adanya usaha untuk membedakan antara memberikan gambaran tentang kaitannya dengan perbuatan atau perkataan yang menjerumuskan seseorang yang mengerjakannya dalam kekufuran, dengan apa? Memvonis pelaku perbuatan kufur atau yang mengucapkan kekufuran itu dengan vonis kafir. Ini perlu dibedakan antara kita menjelaskan ini perbuatan kekufuran, ini perkataan kekufuran, dengan memvonis fulan yang mengatakan seperti ini kafir, fulan yang berbuat seperti ini kafir. Ada perbedaan di sini. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita belajar pembatal-pembatal keislaman untuk supaya kita bisa menjauhkan diri dari perkara-perkara tersebut. Tapi tidak dengan tujuan untuk memvonis orang tertentu sebagai orang kafir. Nah gitu. Ini ada perbedaan di sini antara menjelaskan kekufuran dengan memvonis seseorang kafir. Ini ada dua hal yang berbeda. Jadi tidak berkonsekuensi orang itu ketika dia mempelajari pembatal-pembatal keislaman terus serta-merta dengan serampangan dia kemudian voniskan
apa yang dia ketahui itu kepada orang-orang yang mungkin pernah terjerumus dalam salah satu pembatal keislaman tersebut dengan vonis kafir. Bisa dipahami ya? Itu ada perbedaan di sini. Karena nanti ada ketentuannya, ya, ketentuan untuk melakukan takfir, memvonis kafir orang lain, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Tidak serta-merta langsung kalau dilihat dia melakukan pembatal keislaman langsung serta-merta dikafirkan. Ya, seperti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat yang terkemuka. Beliau adalah salah satu sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang paling paham tentang al-halal wal haram, tentang perkara yang halal dan haram. Dalam perjalanannya dari negeri Syam, ya, pada saat dia di negeri Syam, Mu'ad bin Jabal ini melihat ada beberapa orang di negeri Syam itu bersujud kepada para tokoh-tokoh agama mereka. Maka Mu'ad bin Jabal berpikiran, ya, tentu yang lebih layak untuk mendapatkan pengagungan dan penghormatan seperti ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari apa yang dilihat oleh Mu'ad bin Jabal itu, dia kemudian praktekkan ketika bertemu dengan Rasulullah di kota Madinah. Pada saat pulang dari negeri Syam sampai di kota Madinah, langsung serta-merta Mu'ad bin Jabal itu menghadap Rasulullah dan bersujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, kamu sudah kafir karena bersujud kepada selain Allah? Jawabannya tidak. Rasulullah bertanya, madza bika ya Mu'ad? Ada apa dengan kamu wahai Mu'ad? Rasul ingin mengetahui apa alasan yang membuat Mu'ad ini tiba-tiba sujud kepada Rasulullah SAW, dan itu perkara yang besar gitu ya. Perkara sujud kepada selain Allah ini termasuk bagian dari kekufuran. Maka kemudian Mu'ad bin Jabal menceritakan alasannya. Jadi Mu'ad bin Jabal ini bersujud kepada Rasulullah karena salah takwil, ya, karena salah dalam memahami satu perkara. Sehingga saat Mu'ad bin Jabal ini melakukannya dengan tanpa adanya pengetahuan yang pasti bahwa sujud kepada Rasulullah itu termasuk bentuk kekufuran. Bisa kita katakan tidak sengaja. Meskipun sengaja, tapi tidak disengaja karena apa? Dia tidak tahu. Jadi dia tidak benar-benar memilih perbuatan itu sebagai apa? Jalan dia untuk keluar dari agama. Untuk benar-benar dia lakukan sebagai bentuk kekufuran kepada agama. Nah, maka kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, bahwa bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan. Kalau semisal hal itu diperbolehkan dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Rasulullah perintahkan para wanita, para istri itu bersujud kepada suaminya karena besarnya haknya suami kepada istrinya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan patut untuk kita teladani, kita ambil pelajaran dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang demikian. Rasulullah tidak serta-merta, ya, secara tergesa-gesa langsung memvonis seorang sahabat terkemuka yang ngerti tentang ilmu agama langsung dikatakan dia kafir karena melakukan kekufuran. Tapi Rasulullah berusaha untuk, ya, mengetahui betul bagaimana duduk perkaranya, kok bisa langsung melakukan seperti demikian. Nah, kemudian yang berikutnya, sehingga di sini, ya, poin yang berikutnya adalah man balaghahu an muslimin kufrun yajibu alaihi ta'anni wa adamul ajalah. Seseorang yang kemudian dia mendapati berita atau dia langsung melihat atau dia langsung mendengarnya, ya, berkenaan dengan seorang muslim yang dia terjerumus ke dalam kekufuran, maka wajib bagi dia untuk tidak tergesa-gesa, untuk pelan-pelan, tidak langsung serta-merta divonis orang tersebut sebagai orang kafir.
Ini saya nukilkan dari keterangan ya yang dinukil oleh Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah berkenaan dengan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa wa Rasailu Syekh Ibnu Utsaimin. Yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la budda fit takfiri min syurutin arba'ah. Wajib dalam kaitannya dengan memberikan vonis kafir kepada seseorang tertentu itu harus memenuhi 4 persyaratan. 4 persyaratan. Yang pertama, thubutu anna hadzal qawli awil fi'li awit tarki kufrun bimuqtada dalalatil kitabi was sunnah. Yang pertama adalah benar-benar bisa dipastikan bahwa suatu perkataan atau suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan gitu ya, itu adalah termasuk bagian dari kekufuran berdasarkan dalil yang kuat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Itu poin pertama yang harus ditempuh. Syarat pertama yang harus ditempuh, yaitu benar-benar bisa dipastikan bahwa perkataan, perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan di dalam agama ini itu adalah bagian dari kekufuran yang didasari oleh dalil yang sahih dari Alkitab dan As-Sunnah. Bisa dipahami ya poin pertama ini ya. Nah, kemudian yang kedua. Atau dari poin pertama ini misalnya ya, ada orang itu mungkin dia belum benar-benar memahami atau meyakini betul bahwa perbuatan itu termasuk bagian dari kekufuran. Atau masih belum bisa dipastikan apakah ini kufur besar atau kufur kecil. Misalnya, ada orang bersumpah atas nama selain Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia bisa terjerumus ke dalam kekufuran, dia bisa kafir atau bisa musyrik. Tapi para ulama menjelaskan bahwa bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta langsung dikatakan orang itu kafir keluar dari agama Islam. Ada bentuk bersumpah atas nama selain Allah itu yang sifatnya kufur asghar, kufur kecil. Orang kalau melakukan kufur kecil, maka dia tidak boleh divonis kafir, tidak boleh. Tapi dia sudah melakukan sebuah perkara yang besar, gitu ya. Tapi tidak boleh divonis dia kafir. Nah, maka di situ butuh diperinci. Nah, sehingga harus benar-benar ditetapkan dulu apakah perkataan ini, perbuatan ini benar-benar kekufuran ataukah tidak. Atau misalnya seseorang melakukan tindakan tertentu. Maka seseorang yang lain ketika melihat orang itu melakukan tindakan tertentu, dia tidak bisa langsung katakan, oh fulan karena melakukan perbuatan seperti ini dia kafir, padahal dia belum tahu apa perbuatan itu benar-benar termasuk bagian kekufuran ataukah tidak. Harus dipastikan dulu. Nah, kemudian yang kedua, thubutu qiyamihi bil mukallaf. Perbuatan yang diyakini bahwa itu adalah sebuah kekufuran. Perbuatan yang diyakini bahwa sebuah perkara itu adalah sebuah perkara kekufuran, itu dilakukan oleh orang yang mukallaf, orang yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan beban syariat. Ya. Ada orang yang mungkin ya dalam kondisi dia tidak waras atau mungkin setengah gila. Ada nggak orang setengah gila itu, Pak? Ada ya? Ada kan orang setengah gila itu kan ya? Nah, kalau pas kumat dia nggak normal, kalau pas nggak kumat dia normal gitu. Ya. Nah, orang yang seperti ini kalau kondisinya dia pas nggak normal, pas gila, maka dia termasuk bagian dari orang yang tidak mendapat apa? Ketentuan hukum dari syariat.
Kalau dia melakukan kebaikan ya tidak ditulis dia sebagai orang yang mendapat pahala. Kalau dia melakukan kejahatan, keburukan juga tidak ditulis dia sebagai orang yang berdosa. Rufi'al qalamu an thalathin, kan gitu ya. Nabi mengatakan pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Di antaranya adalah as-sabi hatta yahtalim. Jadi anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia baligh. Kemudian wa anin naimi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, wa anil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaannya, normal, waras lagi. Ya. Nah, sehingga harus dipastikan yang melakukan ini atau yang mengucapkan kata-kata kufur ini itu mukallaf atau bukan. Itu. Mukallaf atau bukan. Itu harus ditetapkan dulu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini nggak boleh hilang ya, salah satunya ya. Kalau ada 4 poin ini ada hilang satu saja, itu nggak bisa langsung orang yang mengerjakan kekufuran itu langsung serta-merta divonis dia kafir. Harus 4 hal ini ada pada diri orang yang akan dikafirkan. Yang ketiga adalah bulughul hujjah. Bulughul hujjah. Sampainya dalil kepada dia. Sampainya dalil. Ada orang misalnya melakukan kekufuran, dia tidak tahu dalilnya bahwa itu adalah perkara kekufuran, nggak tahu dia. Bahkan dia menyangka bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bagian dari agama. Contoh misalnya, ada orang itu yang misalnya dia berdoa memohon kepada Allah dan memohon kepada Rasulullah misalnya. Tapi dia anggap itu sebuah perkara yang merupakan bagian agama. Kenapa? Karena dia berpikir dengan dia menyebutkan ya doanya itu dia tujukan kepada Rasulullah dengan harapan Rasulullah itu bisa mengantarkan doanya kepada Allah, itu dianggap bagian tawassul yang dibolehkan. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ya Rasulullah, misal gitu ya, berikan aku pertolongan, penuhilah hajat keperluanku. Nah, pasti orang yang berdoa seperti ini kan nggak mungkin dia punya keyakinan Rasulullah yang mengabulkan doanya, kan nggak mungkin. Mestinya Allah yang mengabulkan doanya. Tapi dia sematkan juga doanya itu, di dalam doanya itu penyebutan permintaan kepada Rasulullah dengan tujuan apa? Supaya Rasulullah bantu dia dalam doanya untuk segera sampai kepada Allah dan benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Nah begitu. Maka dia sebutkan, ya Allah ya Rasulullah. Nah, dia anggap hal seperti ini adalah bagian dari agama. Nah, maka sebelum sampai dalil yang menunjukkan bahwa perkara yang dilakukan itu adalah kekufuran, sebelum dia benar-benar tahu ilmunya tentang hal itu, maka tidak boleh apa? Divonis orang ini kafir, keluar dari agama Islam. Meskipun perbuatannya jelas-jelas kekufuran. Poin ketiga paham ya? Nah, kemudian yang keempat, intifa'u mani'it takfir fi haqqihi. Harus dihilangkan penghalang yang membuat orang itu dikafirkan. Apa penghalangnya, Pak? Banyak faktornya. Yang pertama kebodohan. Kebodohan ini termasuk faktor yang menghalangi orang itu tidak serta-merta langsung dikafirkan. Meskipun nanti pembahasan mengenai kebodohan ini nanti Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskannya. Ya, sampai sejauh mana orang itu diuzur dengan sebab kebodohan. Nanti ada keterangannya. Poin pertama kebodohan. Kemudian yang kedua, Pak, salah dalam menakwil. Salah dalam menakwil, keliru. Ya. Dia kira yang benar seperti ini ternyata keliru. Seperti kasusnya Mu'adz bin Jabal tadi. Kemudian yang ketiga adalah apa lagi? Adanya syubhat. Adanya syubhat. Ini harus dihilangkan dulu. Bisa jadi dia melakukan itu, dia terpengaruh dengan sebuah syubhat tertentu. Yang syubhat itu belum mendapat jawabannya dia.
sehingga dianggap hal itu boleh dan hal itu termasuk bagian dari perkara yang disyariatkan. Padahal perkara itu termasuk bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran yang benar-benar bisa mengeluarkan dia dari ranah keislamannya. Ya. Terus ada juga yang menambahkan, ya ini termasuk kebodohan sebetulnya, tapi bisa kita sendirikan bahwa perkara-perkara tersebut sesuatu perkara yang bersifat khafiyah, bersifat samar-samar, terutama bagi orang-orang yang awam, orang-orang yang benar-benar tidak pernah belajar ilmu agama atau belajar ilmu agama pada taraf-taraf yang belum terlalu mendalam dalam masalah-masalah tertentu. Bahkan terkadang sebagian ulama sekalipun terkadang terjatuh pada kesalahan-kesalahan besar ini, tapi tidak serta-merta langsung dikafirkan. Contohnya apa? Kebanyakan diantaranya adalah permasalahan mengenai menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terkadang ada kesalahan-kesalahan atau kekurang pahaman dalam masalah-masalah yang bersifat khafiyah ini, sesuatu yang sulit, sesuatu yang banyak tersamarkan di tengah masyarakat. Maka yang seperti ini tidak bisa serta-merta langsung dikafirkan. Ini adalah beberapa mawani'ut takfir, penghalang-penghalang seseorang itu dikafirkan ya secara mutlak atau secara individu. Nah, sehingga di sini ya, yang wajib bagi seorang muslim yang lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila sampai pada dirinya tentang keadaan seorang muslim, ya, tentang keadaan seorang muslim, siapapun dia, ya, siapapun dia, tentang keadaan seorang muslim yang kemudian dia mendapati berita bahwa muslim ini melakukan kekufuran yang layak untuk dikafirkan, maka dia tidak boleh tergesa-gesa mengkafirkan orang tersebut. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah an yatathabbat min fi'li man nusiba ilaihil fi'l au qaulin man nusiba ilaihil qaul. Harus di cross check dulu, dipastikan dulu. Langkah pertama ini ya, harus dipastikan dulu apakah benar fulan yang mengerjakan perbuatan ini, perbuatan kufur itu. Apakah benar fulan memang mengerjakannya? Apakah benar fulan memang mengatakannya? Falaisa kullu maqila sidqan, maka tidak setiap apa yang beredar di tengah masyarakat dari berita-berita itu bisa dibenarkan. Semisal Anda baca berita, ya, ada seseorang yang dikenal dia orang yang saleh, yang muwahhid, seorang muslim. Kemudian dia mendapatkan berita bahwa fulan ini telah melakukan kesyirikan demikian. Maka tidak boleh langsung dimakan, oh berarti fulan ini orang musyrik, orang kafir. Tidak boleh. Bisa jadi berita yang sampai kepada kita ternyata tidak demikian. Apalagi di masa sekarang, Pak. Segala sesuatu bisa digoreng. Bukan hanya pisang saja yang bisa digoreng. Berita juga bisa digoreng sekarang. Nah, sehingga at-tatsabbut wajib untuk apa? Meng-cross check. Benar-benar memeriksa apakah betul keterangan ini benar-benar disandarkan kepada pelakunya ataukah tidak. Nah, kemudian yang kedua, selain benar-benar memeriksa apakah betul perbuatan itu dilakukan oleh fulan atau perkataan itu diucapkan oleh fulan, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah an yatathabbat min kaunil fi'li awil qauli kufran. Benar-benar dipastikan bahwa yang dilakukan oleh fulan itu atau yang diucapkan oleh fulan itu benar-benar bagian dari kekufuran yang mengeluarkan orang itu dari agama. Harus ngerti juga itu. Contoh ya, permasalahan berhukum dengan hukum selain Allah ini yang paling banyak, yang sebagian orang yang
terlalu ekstrim dalam mengkafirkan orang itu kemudian apa? Mengkafirkannya. Ya. Ada sebagian orang itu yang karena salah konsep masalah kekufuran ini, masalah takfir ini, itu sampai dia mengkafirkan seluruh umat manusia kecuali dia, istrinya, sama seorang laki-laki fulan yang dia kenal, yang sama-sama punya pemikiran seperti dia. Bahkan saya pernah lihat di salah satu saluran televisi di Timur Tengah itu, dihadirkan tokoh ini. Ya, ketika ditanya oleh hostnya, apakah Anda yakin bahwa semua orang itu kafir? Dia sampaikan bahwa intinya dia mengatakan bahwa semua orang selain saya di negeri saya, bahkan mungkin bisa di seluruh negara gitu ya, itu semuanya kafir sebenarnya. Yang nggak kafir cuma saya. Oh gitu. Atau contoh ya, satu konsep yang sampai kemudian di Indonesia itu sampai terbangun sebuah ormas besar yang dibangun di atas konsep ini, yaitu konsep baiat kepada imam. Diyakini oleh satu aliran ini bahwa siapa yang tidak berbaiat kepada imam mata mitatan jahiliyah, kan begitu ya, dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Langsung apa? Disimpulkan bahwa orang kalau tidak baiat dengan imam saya, dengan pemimpin saya, maka dia pasti kafir. Kalau dia terus-menerus seperti itu, matinya mati kafir meskipun dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau dia dikenal sejak kecil dia muslim. Tapi kalau dia nggak baiat, mesti mati kafir. Padahal maksud daripada hadis itu tidak serta-merta menyebutkan kematian jahiliyah itu dimaksud adalah kematian di atas kekufuran. Manamnya tamitatan jahiliyah, mati dengan seperti kematian jahiliyah, itu maknanya adalah matinya seperti orang-orang jahiliyah yang dulu tidak memiliki imam, tidak memiliki pemimpin. Mereka itu hidup dalam keadaan faudha, dalam keadaan kacau, tidak punya apa? Kepemimpinan. Tidak serta-merta langsung dikafirkan. Atau berhukum dengan hukum selain Allah. Tidak serta-merta orang yang kemudian berhukum dengan hukum selain Allah langsung dikatakan kafir, hanya ya sekedar dia menyuplik satu ayat, tidak mengambil seluruh ayat yang membahas tentang itu atau seluruh dalil membahas tentang itu. Wa man yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Langsung dia kafirkan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini harus dipastikan dulu perbuatannya atau perkataannya benar-benar kufur yang mengeluarkan orang itu dari Islam atau tidak. Dan ini tentu butuh ilmu. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah at-tatsabbut min bulughil hujjatir risaliyah. Harus benar-benar dipastikan sampai dalil ini, hujjah risaliyah itu hujjah risalah ini. Maksudnya apa? Ya dalil-dalil ini, Al-Quran dan Sunnah ini, yang membicarakan tentang kaitannya dengan kafirnya orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan atau diucapkan oleh orang tersebut. Dia benar-benar ngerti nggak dalilnya? Benar-benar ngerti nggak tentang larangannya? Benar-benar ngerti nggak kalau konsekuensinya dia mengucapkan perkataan itu atau perbuatan itu dia benar-benar keluar dari agama Islam? Nah, itu harus ngerti dulu. Jangan-jangan dia ngomong kayak gitu ikut-ikutan dan kemudian apa? Dia tidak tahu kalau itu termasuk bentuk kekufuran. Dan apa? Dan yang berikutnya adalah intifaul mawani', ya, dalam poin yang ketiga ini juga harus ada apa? Usaha untuk menghilangkan berbagai macam penghalang-penghalang dia dikafirkan. Ya, seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi, mungkin ada syubhat yang dia yakini ya, kebenarannya ternyata itu tidak benar dan dia belum mendapatkan keterangan yang jelas yang bisa mematahkan syubhatnya. Sampai jelas benar-benar ya dia itu sadar bahwa yang dia pilih itu kekufuran akhirnya. Ya. Yang seperti ini nggak ada. Sehingga tidak bisa serta-merta langsung dikafirkan. Nah, ini adalah poin-poin penting yang harus kita pegang sebelum kita mempelajari perkara yang berkaitan dengan nawaqidul Islam. Dan Syekh Shalih Al Fauzan
memberikan mukaddimah pula ya, yang juga cukup penting untuk kita baca terlebih dahulu sebelum kita membaca syarah beliau dalam pembahasan mengenai pembatal-pembatal keislaman. Tapi insya Allah mungkin pertemuan berikutnya. Ini sudah masuk Isya. Jam berapa sih ngajinya biasanya sampai selesai? Biasanya sampai jam berapa? Karena ini Isyanya mundur ya, jadi agak malam ya. Insya Allah untuk pelajaran pertama kita baca pada pertemuan berikut saja. Saya harap mudah-mudahan pertemuan berikut itu antum sudah punya kitab ini. Insya Allah murah kitab ini ya. Berapa Pak antum beli? 50.000 satu ini. Kok mahal ya? Nggak, antum belinya di toko langsung atau online? Oh di toko. Ya kurang lebih lah segitulah ya. Antum bisa nyelengi lah dulu ya. Masih ada. Satu pekan lagi ya, iya. Satu pekan lagi insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan antum punya bukunya supaya kita bisa mengikutinya ya, pembahasan. Baik, insya Allah kita akan adakan tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin azan dulu, silakan. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya, Mas. Nah, nanti itu ya, nanti masuk sini nanti belum masuk ke sana. Kalau bisa pertanyaannya yang ya sesuai lah dengan yang dibahas. Iya, silakan. Iya, iya. Iya. Iya bisa jadi karena tidak diberi pengantar terlebih dahulu. Makanya kita bahas ini tadi kan ada pengantarnya kayak poin-poin tadi itu ya kita sampaikan supaya tidak salah paham. Nah itu pun juga perlu kita sampaikan pula kepada beberapa orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin atau yang dia yakini itu sebuah kebenaran atau sebuah bagian daripada agama. Kita jelaskan ya bahwa tidak berkonsekuensi orang itu kalau menjelaskan satu perbuatan kekufuran itu langsung serta-merta memvonis secara individu masing-masing orang yang melakukannya mesti kafir, tidak mesti begitu. Ya, jelaskan pula bahwasanya ada keadaan itu di mana seseorang melakukan kekufuran, dia muslim ya, melakukan kekufuran itu ada penghalang-penghalang yang dia tidak boleh dikafirkan sampai penghalang-penghalang itu benar-benar telah diangkat atau benar-benar hilang. Nah gitu. Seperti ketidaktahuan, kemudian adanya takwil yang salah, kemudian adanya syubhat atau perkara-perkara yang bersifat khafiyah, bersifat kebanyakan orang itu sulit untuk bisa memahaminya gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu dijelaskan agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Oleh karena itu dalam membahas hal-hal yang demikian ini perlu bijak juga dalam melihat kondisi gitu ya. Apalagi kalau menjelaskannya itu kepada orang tertentu ya, diskusi bareng dengan orang gitu atau dialog bareng dengan orang, maka ini untuk memberikan pengertian tentang hal-hal yang seperti ini perlu hati-hati dan perlu ya tidak terlalu istilahnya itu tidak terlalu menggebu-gebu sehingga nanti dikhawatirkan salah dalam menangkapnya, nah gitu, salah dalam menangkap. Wallahu a'lam bishawab. Iya. 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 Maksudnya dari pernyataan ini gitu ya. Keadaannya bagaimana? Ya, gini ya. Jadi seseorang itu kalau ini masalah dikeluarkan tidak dikeluarkannya dari Ahlussunnah ini ya. Ini ada juga keterangannya ya, keterangan perinciannya ada juga.
Sebagaimana seseorang itu tidak serta-merta mudah untuk dikafirkan karena dia seorang muslim, demikian pula kalau dia muslim yang benar-benar ya, berusaha untuk selalu merujuk kepada rujukan yang benar Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf atau yang serupa dengan itu, maka dia tidak serta-merta langsung dikeluarkan dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kecuali ada beberapa poin. Poin yang pertama dari sisi penyimpangan yang dia miliki itu dari sisi prinsip yang sangat mendasar ya. Prinsip yang sangat mendasar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu dia langgar. Secara umum ini Pak ya, belum muayyan ya, belum divonis perseorangannya ya. Kalau perseorangnya seperti tadi bisa jadi ada kebodohan atau takwil atau macam-macam kan gitu. Ada alasan-alasan yang lain yang harus benar-benar dihilangkan. Tapi kalau secara umum gitu ya, orang itu dikeluarkan dari Ahlussunnah ya kalau dia menyimpang dari prinsip-prinsip yang mendasar di Ahlussunnah yang harus diyakini oleh Ahlussunnah. Ya. Termasuk berkaitan dengan prinsip yang sifatnya itu yang apa ya, kalau bahasa saya itu mungkin begini, prinsip yang mencakup permasalahan yang bersifat menyeluruh atau bersifat besar gitu, banyak di dalam perkara-perkara Ahlussunnah. Seperti contoh begini, orang itu dikatakan dia ini keluar dari Ahlussunnah kalau dia berkeyakinan bahwa akal manusia itu lebih dikedepankan daripada dalil. Ini kan prinsip besar ini. Prinsip besar yang mencakup sekian banyak prinsip-prinsip yang ada di dalam Ahlussunnah. Nah, kalau orang itu mengambil prinsip seperti ini, maka dia bisa keluar dari Ahlussunnah. Ya. Bisa keluar dari ranah Ahlussunnah. Kalau dia mengedepankan akal daripada dalil, misal begitu ya. Nah, ini poin-poin yang menjadi contohnya. Ya. Terus kemudian orang itu dikategorikan di Ahlussunnah atau tidak ya dilihat juga dari sisi mu'azzam itu kebanyakan keadaannya ya. Orang ini kebanyakan keadaannya apa dia mencocoki sunnah ataukah nggak mencocoki sunnah, nah gitu ya, mencocoki sunnah atau tidak mencocoki sunnah. Karena misalnya mungkin ada satu prinsip yang dia salah di situ, tergelincir, tapi mungkin kebanyakannya dia mencocoki sunnah dan tampak pada dirinya itu dia mengedepankan sunnah, tapi mungkin karena faktor-faktor tertentu sehingga dia terjerumus dalam salah satu prinsip Ahlussunnah yang dia langgar. Ya, maka dilihat dari mu'azzamnya, kondisi mayoritas keadaan orangnya. Ya. Maksudnya bagaimana mu'azzamnya? Maksudnya gini, saya kasih contoh ya. Ada seorang hakim ya, seorang hakim itu dia dalam 100 kasus, seorang qadhi ya, kalau bahasa kita hakim gitu ya, 100 kasus pengadilan dia itu selalu memberikan keputusan yang adil kecuali 5 kasus yang pernah dia keliru dalam memutuskan perkara, sehingga 5 kasus ini ya keputusan dia itu dianggap tidak adil, dianggap zalim. Pertanyaan saya, apakah orang yang 95 kali dia menetapkan suatu ketetapan keputusan hukum itu berdasarkan keadilan, itu bisa dikatakan dia ini keluar dari sifat keadilannya hanya gara-gara 5 keputusan yang keliru? Nah, gitu. Bisa dipahami maksud saya? Apakah bisa dia dikatakan sebagai seorang hakim yang zalim hanya gara-gara 5 kali salah 95 benar? Ini kan nggak adil kalau orang itu dikatakan langsung fulan hakim yang zalim. Benar dalam 5 perkara itu dia zalim, tapi apakah dia langsung dimutlakkan orang itu seorang hakim yang zalim? Nggak bisa. Sebaliknya, 95 keputusan hakim ini zalim dan 5 yang adil. Apakah bisa hakim ini serta-merta langsung kita katakan Anda adalah hakim yang adil? Tidak bisa. Karena jelas kondisinya kecenderungan dia mesti kepada kezaliman. Hanya gara-gara 5 perkara saja
dia berlaku adil, itu tidak serta-merta langsung diangkat dia sebagai hakim yang adil. Sama dengan seseorang itu jika dia berada di dalam apa? Kondisi kebanyakan dalam kesehariannya itu mencocoki sunnah dan ahlus sunnah. Maka ketika 1-2 perkara yang mungkin dia menyelisihinya tidak bisa serta-merta secara gegabah langsung dikeluarkan dari ahlus sunnah, kecuali benar-benar apa? Itu tadi ya. Harus ditegakkan hujah dulu kepadanya, kemudian dihilangkan syubhatnya kalau memang ada syubhat di situ. Sampai pada akhirnya dia benar-benar memilih memang kesesatan itu sebagai pilihannya. Tapi kalau misalnya sudah diterangkan tapi dia masih saja nggak paham gitu, masih syubhatnya itu masih mengakar kuat, ya belum bisa dia keluarkan. Karena belum benar-benar dia pahami bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar salah, menyesatkan, enggak bisa. Karena kejahilan masih melekat pada dirinya. Bisa jadi yang menjelaskan itu belum benar-benar bisa menjelaskan dengan baik kan gitu ya. Sehingga dia belum benar-benar paham, belum benar-benar bisa mematahkan syubhat yang ada pada dirinya. Atau mungkin syubhatnya terlalu banyak. Mungkin 1-2 syubhat bisa dipatahkan, tapi beberapa syubhat itu masih mengendap pada pikirannya misalnya gitu ya. Nah, maka yang seperti ini belum bisa dikeluarkan. Selama mu'dham kondisi keumumannya berada di atas sunnah ya. Atau pada prinsip-prinsip yang mencakup prinsip-prinsip yang banyak dalam sunnah seperti tadi ya, mengedepankan dalil daripada akal dan seterusnya. Gimana Pak? Iya, selama itu bukan perkara yang bersifat jelas ya, antara tauhid syirik dan semacamnya itu ya, kekufuran yang jelas-jelas itu ya, yang ma'lumun minad dini bid-darurah istilahnya, yang dikenal betul oleh tiap-tiap muslim secara mendasar, tidak perlu mikir, tidak perlu nyari-nyari dalil. Orang muslim yang awam sekalipun tahu kalau itu kafir misalnya, kalau itu kekufuran, kalau itu perkara yang menyesatkan. Nah itu berbeda gitu kondisinya. Bisa dipahami ya? Nah, ada pertanyaan lagi? Iya. 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 Tidak harus ada persaksian. Cukup dia segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah dia berusaha untuk menyesali apa yang dilakukannya dan tidak ada keinginan untuk kembali mengulang perbuatan kekufurannya. Ya. Dan dia pada saat itu juga berhenti dari kekufurannya. Jangan terus dia masih ngelakoni kekufuran itu gitu ya. Tapi dia tiap kali melakoni kekufuran, syahadat, melakukan kekufuran dengan kekufuran yang sama. Nah ini lain ini. Harus dia berhenti, hentikan kekufurannya. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat, dihentikan kekufurannya pada saat itu juga. Kemudian dia menyesali perbuatannya dan dia memiliki tekad untuk tidak mengulangi kekufuran itu pada keadaan yang akan datang. Itu kondisi yang demikian. Dan ini ditulis di beberapa kitab-kitab yang dikenal oleh masyarakat kaum muslimin secara meluas ini di negeri kita. Antum pernah dengar kitab Sulamut Taufiq ya? Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Karya Syekh Al-Habib kalau salah Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Sulamut Taufiq ini biasa dipelajari di banyak-banyak masjid-masjid kaum muslimin. Biasanya digandeng dengan kitab Safinatun Najah, fikih mazhab Syafi'i. Jadinya kitab ini sering dikenal dengan Sulam Safinah. Mungkin pernah dengar ya, yang dulunya sering ngaji di surau-surau itu, kitab ini saya kira nggak asing, Sulam Safinah itu. Ya, saya dulu masih kecil-kecil itu dulu di Langgar ya, musola di tempat kampung kami itu ada seorang ustadz yang mengajarkan kitab ini, Sulam Safinah, Sulamut Taufiq dan Safinatun Najah. Di Sulamut Taufiq ada keterangan tentang ini, tentang pembatal-pembatal keislaman, bahkan di situ sedikit lebih detail ya, secara istilahnya itu contoh-contoh perilaku yang termasuk dari perkataan atau perbuatan yang bersifat kekufuran itu disebutkan di situ poin-poinnya.
Ya, makanya heran sekali kalau ada seorang muslim ya yang kemudian kalau bahas masalah pembatalan keislaman itu tiba-tiba langsung wah kok senengannya ngafir-ngafir gitu. Nggak bisa. Kitab-kitabnya mereka pun juga ada gitu. Kitab-kitab kaum muslimin yang biasa beredar di tengah mereka pelajari ada poin-poin seperti itu. Yang menunjukkan memang perkara ini perkara yang memang ada dalam syariat gitu. Yang harus juga dikenal. Apalagi kitab Sulamut Taufik ini ditulis oleh penulisnya dengan tujuan supaya kaum muslimin ini memahami perkara-perkara yang bersifat mendasar, menjadi kewajiban secara individu. Dalam kitab itu ditulis untuk kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Mulai dari akidah, rukun iman itu ya, rukun Islam, 2 kalimat syahadat dan beberapa poin mengenai rukun Islam termasuk masalah pembersihan jiwa itu ditulis di kitab. Tidak terlalu tebal kitabnya, ya, tidak terlalu tebal tapi ya alhamdulillah banyak kitab ini dibahas. Cuman ya wallahu alam saya juga tidak tahu. Ya, kenapa kok banyak juga yang kemudian salah kaprah dalam masalah-masalah demikian. Tapi bisa jadi ya memang dikaburkan oleh beberapa kelompok-kelompok yang terlalu ekstrim ya dalam memvonis kafir orang lain sehingga terkadang orang itu juga ketakutan juga gitu ya membahas hal-hal seperti ini. Padahal ini perkara paling penting. Sebagaimana kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah, kita juga wajib untuk mengenal perkara yang merusak ketauhidan itu supaya kita enggak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman, bertauhid, tidak mencampur adukkan keimanan tauhidnya dengan kezaliman atau kesyirikan, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan nanti di akhirat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.